Assalamualaikum Ustadz Teh Gigi. Saya dengan Rahmaholillah, saya dari Serang, Banten. Saya seorang ibu dari 6 anak. Saya juga seorang pekerja buruh pabrik, juga seorang guru honorer. Dan saya double pekerjaan karena saya harus mencukupi kebutuhan anak-anak. Anak saya masih pada sekolah, tapi suami saya ini selama 18 tahun rumah tangga itu banyak banget kejoliman-kejoliman terhadap saya, yaitu KDRT seperti itu. Terus terakhir KDRT pas hamil kemarin, Ustadz, karena saya mempertahankan barang saya, yaitu motor. Saya juga sekarang ini udah 8 bulan tidak bekerja karena saya divonis dokter sakit kanker payudara stadium 3 dan sekarang sudah naik ke stadium 4 karena sudah menyebar ke area lain. Selama saya sakit, ya saya sudah tidak bisa lagi mencari uang buat anak-anak saya. Saya cukup kesulitan untuk menghidupi anak-anak saya. Anak-anak berapa tadi? 6. Sekarang ini suami sudah meninggalkan saya dan anak-anak karena kasus judi online. Hutangnya sudah banyak di mana-mana, bahkan hutangnya pun alasannya untuk biaya berobat saya. Saya dikejar-kejar orang. Saya juga harus menanggung beban anak-anak dengan kondisi sakit. Ya, saya Ustadz, saya tidak takut mati karena meninggalkan dunia ya Ustadz. Saya hanya takut meninggalkan ke 6 anak saya dengan masih kecil-kecil, yang 4 masih kecil-kecil gitu ya. Saya takut tidak ada yang tulus menyayangi anak saya. Saya takut kehidupan anak-anak saya ke depannya bagaimana gitu. Anak-anak tahu ibunya sakit. Yang besar tahu, kalau yang kecil-kecil dia belum paham. Cuman kemarin mama kok kepalanya botak gitu ya. Ya mamanya lagi sakit deh, nanti juga tumbuh lagi gitu ya, paling gitu. Untuk sekarang ini ya saya sangat kesulitan ya Ustadz, saya sangat kesulitan karena saya ingin sembuh gitu. Dengan sembuh saya bisa menafkahi anak-anak saya, menghidupi anak-anak saya karena saya udah terbiasa ya dengan double pekerjaan gitu. Maaf Mbak, untuk pengobatan sama untuk makan sehari-hari gimana? Mbaknya masih bisa Iya, sebelumnya itu kan pengobatan itu saya kan dokter menyarankan untuk terapi target karena tidak cocok untuk kemoterapi dengan jenis kanker saya yang cepat pertumbuhannya. Terapi target itu tidak ditanggung BPJS, harus dengan biaya sendiri. Saya sempat stop pengobatan selama 5 bulan dan selama 5 bulan itu saya benar-benar di titik terendah banget. Saya kesusahan makan, bahkan sering kelaparan gitu. Bahkan kita cuma makan terigu, sahur hanya makan terigu aja gitu ya. Saya bilang ke anak-anak, hanya ini yang kita bisa makan gitu. Mama kok gak ikut makan? Kalau mama ikut makan, dalam hati saya, kalian gak akan makan, gak cukup gitu. Ya minta maaf gitu ke anak-anak, karena ya anak-anak saya bawa hidup sulit seperti ini gitu. Saya hanya ingin sembuh aja Ustaz. Adakah keajaiban untuk saya untuk bisa sembuh? Dan saya juga apakah saya salah menuntut suami untuk hidup layaknya seorang ayah yang baik, bisa menjadi contoh gitu ya. Jadi saya ingin anak-anak saya taat kepada Allah. Saya ingin membimbing anak-anak saya gitu ya dengan dunia akhiratnya sukses gitu. Bunda, hidup tidak akan bisa lepas dari ujian. Dan biasanya makin kuat iman seseorang, makin berat ujiannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apakah kamu mengira sudah mengatakan kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji? Jadi ternyata ujian itu adalah
sapaan Allah kepada orang beriman. Ujian itu adalah cara Allah memelukmu. Ujian itu adalah cara Allah membelai kepalamu. Ujian itu adalah cara Allah merindukan dirimu untuk bisa kembali kepada Allah. Maka untuk semua yang sedang diuji, jangan sampai ujian berat yang datang kepadamu membuatmu harus pergi meninggalkan Allah. Justru ujian berat yang menimpamu harus jadi jalan agar engkau makin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ketakwaan itu sumber jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, serius mendekat kepada Allah, serius memperbaiki hubungan dengan Allah, serius berdoa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Barahma terus mendekat sama Allah agar Allah berikan banyak keajaiban atas semua yang terjadi. Yang kedua tentang sakit. Nahnu bittakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar. Allah yang menentukan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang bisa mengangkat segala penyakit. Allahumma Rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa yang kita panjatkan ketika bertemu dengan orang yang sakit. Allahumma ya Allah Rabban nas, Tuhannya manusia, azhibil ba'sya, ya Allah engkau yang ngasih ujian ini, engkau yang ngasih cobaan ini. Ishfi ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Kenapa? Anta syafi, hanya engkau yang maha menyembuhkan. Mbak Rahma, tugas Mbak adalah terus ikhtiar. Kemoterapi, berobat, itu adalah cara ikhtiar. Kalau bicara tentang kesembuhan, percayalah, para nabi diuji dengan ujian yang luar biasa. Nabi Ayub pernah sakit, betul? Bahkan Nabi Ayub itu ujian sakitnya luar biasa. Bahkan bukan hanya sakit, beliau kehilangan harta, beliau juga kehilangan anak yang dicintainya, beliau juga diuji dengan istrinya. Tapi saat beliau sakit, kemudian istrinya bilang, kan engkau nabi, minta dong sama Allah agar disembuhkan. Ternyata beliau tidak minta sembuh, tapi beliau minta apa? Ya Rob, mungkin rasa sakit ini menjadikan aku sakit, tapi aku percaya di balik sakit ini ada rasa sayangmu yang dititipkan kepada kami. Ada kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami. Maka sakit itu cara Allah mencintaimu. Yang sedang sakit, sakit sarana istighfar, sakit sarana minta ampun, sakit sarana mendekat kepada Allah, sakit sarana agar engkau makin ingat dengan Allah. Minta yang terbaik aja sama Allah. Minta yang terbaik sama Allah. Semoga anak-anak juga yang mungkin berat proses hidupnya tetap dikuatkan. Terus motivasiin hati, kuatin hati anak juga agar setelah ini akan ada kebaikan yang Allah titipkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jadi ini terjadi dengan kisah saya pribadi. Saya berumah tangga selama 10 tahun. Kemudian saya ditinggalkan 2 tahun begitu saja, tanpa kabar. Setelah 2 tahun kemudian, lalu datanglah surat cerai tanpa sepengetahuan saya. Di sini
Penyebabnya adalah karena adanya orang ketiga. Selama 2 tahun saya berusaha mencari, sampai akhirnya 1 bulan yang lalu niat saya mau silaturahmi, saya mau bicara secara baik-baik. Tapi saya kaget, Ustaz. Saya nggak bisa ketemu dengan suami saya. Hanya perempuan itu yang berhadapan dengan saya. Saya sampai izin, saya bilang, saya niat baik, saya kesini tujuannya saya mau silaturahmi. Kalau toh memang dia yang terbaik, insya Allah saya serahkan. Saya titipkan, jaga dia. Tapi saya nggak dikasih akses sama sekali. Karena banyak hal yang memang harus diselesaikan antara rumah tangga saya. Di sini jujur saya nggak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Saya butuh dia. Sampai saya kaget setelah itu dia hanya dengan mudah menyampaikan, silahkan Mbak, ambil saja surat cerainya ada di pengadilan. Saya kaget, Ustadz. Dan lebih parahnya, saya tidak tahu sama sekali terkait gugatan cerai tersebut. Tahu-tahu sudah ada di pengadilan. Dan saya hanya tinggal mengambil akte cerainya saja. Banyak urusan yang memang betul-betul di luar daripada perceraian, karena faktor orang ketiga juga dari faktor finansial yang harus kami selesaikan dengan jumlah yang cukup sangat besar. Tapi saya heran kok saya nggak bisa melakukan perlawanan apapun. Saya hanya bisa sabar, saya cuma bisa tawakal, berpasrah. Saya nggak tahu harus kayak gimana lagi. Mungkin pertanyaan saya, apa yang bisa menenangkan hati? Gimana bisa saya lebih ikhlas lagi? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Bunda, jadi yang pertama, pandang ini sebagai titipan dari Allah. Kan ujian tuh 2 tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Kalau ujian berat ini disebabkan karena dosaku di masa lalu, ya Allah, hapuskan semua dosa ini dengan ujian yang hamba terima. Kalau ujian ini adalah cara engkau menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukku, maka izinkan aku untuk lebih kuat menjalaninya. Sekarang Teteh sudah ketemu prosesnya, izin, suami sudah pergi meninggalkan, sudah menggugat cerai, bahkan mungkin dia sudah menikah lagi dengan yang lain. Teteh seakan-akan ditinggal sendirian, kemudian dia meninggalkan banyak persoalan. Tadi ada hutang piutang, izin, ada anak? Tidak ada anak, oke. Berarti ada persoalan finansial yang harus diselesaikan. Ingat ya, urusan hutang piutang itu sangkutannya urusan pribadi. Jadi kalau sebelum ini ada hutang yang menyangkut pribadi suami, Teteh nggak ada urusan. Itu urusannya dengan pribadi suami kita. Dan silakan kalau ada yang menagih, urusin sama suami kita, sama mantan suami kita. Izin, Ustaz. Ya. Tapi dia sudah lepas tanggung jawab. Ya, Teteh fight di situ. Teteh jangan kemudian merasa bahwa ini hutang kami, tidak. Kalau ini hutangnya menyangkut dia, urusan ke dia. Tapi kalau memang ini hutangnya kita, ya berarti kita. Nah pertanyaannya, waktu berumah tangga dulu gimana komitmennya? Walaupun pada akhirnya kepala rumah tangga punya kewajiban, berarti suami dalam hal ini. Banyak di antara kita yang sering menghindari masalah, padahal masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi.
Dan menghadapinya jangan sendirian. Hadirkan Allah di hati kita. Belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Belajar sholat di pagi hari, sholat duha. Jangan keluar rumah sebelum baca Quran. Insya Allah, kalau sudah ada ikhtiar langit yang kita hadirkan, ikhtiar bumi kita usahakan, pasti Allah kasih jalan keluar terbaik. Kita mungkin berpisah sebagai suami istri, tapi urusan utang piutang harus diselesaikan, karena sebagai kewajiban yang akan terus kita bawa kalau tidak selesai di dunia. Wallahu a'lam bishawab.